Sunan Kalijaga, pencerahan jiwa. Di suatu pagi yang tenang di desa kecil Jawa, kita memasuki kisah penuh kebijaksanaan dan spiritualitas Sunan Kalijaga. Cahaya matahari yang lembut menyinari desa, menciptakan suasana damai dan masjid kecil terlihat menjulang di tengah-tengah. Di sana, di tengah-tengah desa, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Raden Mas Said. Dalam kerinduannya mencari makna hidup, ia berjalan melintasi lorong-lorong desa yang penuh dengan kehidupan. Raden Mas Said mencari jawaban di mana-mana. Langkahnya membawanya ke seorang guru spiritual di tengah hutan yang rimbun. Sang guru duduk di bawah pohon tua, menanti dengan senyuman bijak. Dengan nasihat bijak sang guru, Raden Mas Said memilih hidup sebagai pertapa. Ia mengembara sendirian di tengah hutan yang sunyi, mencari jawaban di tengah suara alam. Dalam mimpinya, Raden Mas Said mendapat wahyu ilahi. Air mawar di tangannya berubah menjadi minyak wangi. Ini adalah panggilan untuk membangun pondok pesantren, tempat memperluas pengetahuan agama. Pemuda yang sekarang dikenal sebagai Sunan Kalijaga memulai perjalanan membangun pondok pesantren. Bersama para pengikutnya, mereka bekerja keras membentuk pondok pesantren sebagai pusat pembelajaran. Pondok pesantren Sunan Kalijaga tidak hanya menjadi tempat untuk mempelajari agama, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Santri belajar di kelas, sementara petani bekerja di sawah dengan senyum bahagia. Sunan Kalijaga mendorong dialog antar agama dan harmoni antar suku di masyarakat Jawa. Di suatu tempat yang damai, Sunan Kalijaga duduk bersama tokoh agama dari berbagai keyakinan, berbicara tentang toleransi dan persatuan. Dalam suatu kesempatan, Sunan Kalijaga mengubah air mawar menjadi minyak wangi sebagai simbol keberkahan. Cerita ini menjadi legenda yang menginspirasi banyak orang. Sunan Kalijaga mengajarkan pengorbanan melalui kisah hidupnya. Ia melepaskan istrinya untuk mencari pencerahan. Di depan pintu masjid, Sunan Kalijaga dan istrinya berpisah dengan air mata yang mengalir. Sunan Kalijaga menjadi penasihat di istana, memimpin musyawarah dan memastikan keadilan bagi rakyatnya. Ia duduk di tengah-tengah para pemimpin, membahas kebijakan yang adil untuk kebaikan semua. Sunan Kalijaga menyebarkan kebaikan dan kasih sayang. Ia merawat anak yatim dan membantu mereka tumbuh menjadi individu yang baik. Sunan Kalijaga membandingkan perbuatan baik dengan menanam pohon kebaikan. Ia menanam biji dan menunggu hasilnya sebagai simbol harapan dan tindakan baik yang akan tumbuh. Sunan Kalijaga diuji kesabarannya melalui cobaan hidup yang sulit. Meskipun dihadapkan pada kesulitan, ia tetap teguh dalam iman dan keyakinannya. Kiai Ngringsing, sahabat karib Sunan Kalijaga, memberikan nasihat bijak dan menyertai perjalanan spiritualnya. Di bawah pohon beringin yang rindang, keduanya duduk bersama, berdiskusi tentang makna kehidupan. Sunan Kalijaga mengajarkan kebaikan dengan menyelamatkan seorang pencuri dan membimbingnya ke jalan yang benar. Di pasar yang ramai, Sunan Kalijaga memberikan pelajaran hidup yang berharga. Sunan Kalijaga menunjukkan keindahan ritual keagamaan. Ia dan para pengikutnya merayakan kebersamaan dalam ibadah, menciptakan atmosfer yang khusyuk dan damai. Sunan Kalijaga mengajarkan kehikmatan dalam berdoa. Ia memimpin umatnya untuk bersujud dan merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta, menciptakan momen yang penuh spiritualitas. Sunan Kalijaga suka bercerita kepada anak-anak, mengajarkan nilai-nilai moral dan kisah-kisah inspiratif. Di bawah pohon rindang, mereka duduk bersama. Mata mereka penuh dengan kekaguman. Sunan Kalijaga menunjukkan keberanian dalam melawan kebatilan. Di pasar yang ramai, ia berdiri tegak di hadapan orang-orang yang melanggar nilai-nilai keadilan, memberikan suaranya untuk kebenaran. Sunan Kalijaga mengajarkan perlindungan terhadap lingkungan alam. Ia memimpin kampanye untuk menjaga keberlanjutan bumi, membantu membersihkan sungai dari sampah.
Sunan Kalijaga menunjukkan keramahan dengan menerima tamu miskin tanpa pamrih. Di teras pondok pesantren, mereka bersama-sama menikmati hidangan sederhana, menciptakan ikatan yang kuat antar sesama. Sunan Kalijaga tidak hanya peduli pada rohaniah, tetapi juga pada kesejahteraan fisik masyarakat. Ia membangun infrastruktur untuk kesejahteraan bersama, membangun jembatan yang menghubungkan antar desa. Sunan Kalijaga menunjukkan kebaikan hati dengan menyelamatkan seorang pemuda yang terhimpit hutang. Sementara pemuda tersebut menundukkan kepala dalam rasa terharu, Sunan Kalijaga membayarkan hutangnya. Sunan Kalijaga melakukan perjalanan ziarah spiritual, mengunjungi makam para wali dan merenungkan kebesaran Tuhan. Di malam yang tenang, ia berdiri di antara makam para wali dengan hati yang khusyuk. Sunan Kalijaga menjalin hubungan yang erat dengan santrinya. Bersama-sama mereka melaksanakan khataman Al-Quran di malam yang tenang. Pada suatu hari, Sunan Kalijaga meninggalkan dunia ini dengan penuh ketenangan. Warisan kebaikannya akan terus hidup dalam hati umat. Di malam yang hening, Sunan Kalijaga menghembuskan nafas terakhirnya, sementara para santri dan pengikutnya meratapi kepergiannya. Setiap tahunnya umat mengenang wafatnya Sunan Kalijaga dengan mengadakan peringatan dan berbagai kebaikan. Di sekitar makamnya yang dihiasi dengan bunga-bunga segar, umat berkumpul untuk menyampaikan doa dan berbagi makanan kepada yang membutuhkan. Meskipun Sunan Kalijaga sudah tiada, pondok pesantren dan karya-karyanya terus berlanjut, memberikan manfaat bagi banyak orang. Pesantren yang dulu sederhana kini berkembang menjadi lembaga pendidikan modern. Dengan penuh kasih dan kedamaian, Sunan Kalijaga meninggalkan pesan spiritual terakhirnya. Jalani hidup dengan kebaikan, cintai sesama, dan dekatkan diri pada Tuhan. Pesan ini tertulis di langit sebagai penerangan untuk semua orang yang membacanya. Selesai.